Puji nama Tuhan. Saat yang indah di pagi hari ini kita boleh datang di dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Hari yang luar biasa, di mana hari ini seluruh umat percaya memperingati akan hari yang luar biasa, di mana ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Karena Yesus yang kita puja, yang kita sembah, Dia hidup, Dia bangkit, Dia hidup, Dia menang atas maut. Mari jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bawa hati dan hidup kami. Kami bersyukur atas keberadaan kami. Kami ada dan berdiri di tempat ini hanya oleh kasih kemurahan-Mu saja Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, di hari yang luar biasa ini, di mana hari kemenangan untuk seluruh umat manusia, di mana Engkau telah menang atas maut, Engkau telah bangkit, Engkau menyatakan diri-Mu Tuhan. Apa Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang hidup. Kami mau menyembah Engkau di pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah, meninggikan Engkau, Engkau hadir dan melawat kami semua di pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat kami yang di tempat ini, Engkau melawat kami yang ada di rumah, yang menonton siaran ini. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah bekerja bagi hari ini. Haleluya Yesus, kami angkat hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Kau ambil alih, Roh Allah bekerja di tempat ini Bapa. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu Bapa. Kami muliakan Engkau Bapa. Dan ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya angkat tangan-Mu. Mari yang percaya angkat tangan-Mu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan-Mu, angkat hatimu. Katakan, Dia hiduplah, Dia hidup, Yesus hidup, Yesus bangkit, Dia kalahkan maut, Dia bangkit untuk kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Dia hiduplah. Oh, haleluya Yesus. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Dia hidup, Dia bangkit. Haleluya. Oh yes, haleluya. Oh, sembahyang. Katakan, Dia hiduplah, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Sembahyang buat anak-anak Yesus hidup. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Sembahyang buat anak-anak, Dia hiduplah, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Sekali lagi dengan percaya, katakan, Dia hidup, Yesus hiduplah. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Sembahyang buat anak-anak
Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Haleluya. Tuhanku Yesus yang hidup, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Tuhanku Yesus, sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu. Oh, sembahlah Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Tuhanku Yesus yang hidup, sembahlah Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus yang hidup, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Mari angkat tanganmu saudara, mari angkat tanganmu dan hatimu saudara. Katakan haleluya, haleluya. Sembahlah Dia, haleluya. Sikaralaba, sikararararara, sikararararara. Dia Yesus yang hidup, Dia Tuhan yang hidup. Haleluya, Yesus, haleluya. Angkat hatimu, angkat tanganmu lebih lagi, katakan sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya. Lihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terangkat pagi ini Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhanku Yesus yang hidup. Haleluya. Tuhanku Yesus yang hidup. Tuhanku Yesus yang hidup. Sorak-sorai untuk Tuhan kita, lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Yes, haleluya. Nama Tuhan saudara, saat pagi hari ini hari kemenangan untuk kita semua. Sebab Yesus kita hidup, Yesus kita bangkit, Dia kalahkan maut. Lambaikan tangan bagi saudara yang pagi hari ini berkemenangan. Kita bergirang-girang, ada girang besar karena Yesus kita bangkit, Yesus kita hidup. Haleluya. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Girang-girang, ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang, ada girang besar, suka-suka ada suka. Katakan Yesus bangkit. Haleluya. Yesus Raja, Yesus bangkit. Yes, girang-girang, ada girang besar. Girang-girang, ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang, ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Haleluya. Ada girang hari ini saudara? Haleluya. Kalau ada girang pagi hari ini, ya kita salam Pantekosta dulu. Salam Pantekosta itu ketika saya bilang haleluya, saudara bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, saudara bilang haleluya. Semangat saudara ya, tangannya dikepalkan, katakan haleluya, puji Tuhan. Oke, kita tes. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Girang-girang, ada girang besar. Haleluya. Yes. Haleluya.
Seberapa banyak saudara yang bersuka cita, angkat tanganmu saudara. Seberapa saudara yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, mari Tuhan Yesus. Girang-girang ada girang, haleluya. Suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar. Suka-suka ada. Katakan Yesus bangkit, haleluya. Yesus Raja, Yesus bangkit. Yes, girang-girang kami mau bergirang Tuhan. Girang-girang ada girang besar. Suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar. Suka-suka ada. Katakan Yesus bangkit, Yesus Raja, haleluya. Yesus bangkit, Yesus, katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan pagi hari ini, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dan hidup, haleluya, selamanya. Dia bangun, haleluya, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi. Kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rayakan Yesus, rayakan, yes. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari saudara, angkat tanganmu. Dia bangkit, oh dia bangkit, dia hidup, Yesus hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yes, haleluya. Kita duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Persembahan pertama akan dijalankan. Petugas membawa kantong persembahan. Boleh mempersiapkan diri. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi.
kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, rawatkanlah umatmu. Allah dahsyat di dalam. Mari berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita bersorak untuk Tuhan. Allah bangkit, bersorak, sama-sama katakan. Allah bangkit, haleluya, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Katakan Allah bangkit, bersoraklah. Oh haleluya, bersorak, katakan. Allah bangkit, haleluya, bernyanyilah, haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh darah anak. Mari angkat tanganmu untuk Tuhan. Oleh darah anak domba, haleluya. Kami percaya Tuhan, oleh darah domba kami dimenangkan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami memuliakan Engkau. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya. Yes, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah anak domba kami percaya Tuhan, hari ini Engkau yang datang dengan segala kelemahan. Aku berkata kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya Engkau sembuh. Haleluya. Katakan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba. Sekarang lama-lama sekarang marah-marah. Yes. Kami umat kemenangan-Mu Tuhan, dan Engkau telah tebus, Engkau telah bangkit Tuhan, iblis telah Kau kalahkan. Oh, oleh darah anak domba, darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dimenangkan oleh Tuhan. Sorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebab kami hidup bukan karena kami melihat Tuhan, tapi hidup kami oleh karena kami percaya. Meskipun kami tidak melihat kematian dan kebangkitan-Mu, tapi pagi hari ini kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah menang atas maut. Maut itu telah dikalahkan. Engkau bangkit, Engkau hidup Tuhan. Haleluya. Karena kami punya iman, kami punya Tuhan yang besar. Yes. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh
percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bagimu Tuhan, begitu besar anugerah, pertolongan, penyertaan, kasih-Mu yang luar biasa, damai sejahtera-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, atas penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Mu dari hari ke hari, sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tibanya kami akan mendengar kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, menuntun, memberikan pemahaman dan pencerahan akan firman yang akan kami dengar. Kami mempersiapkan tanah hati kami yang baik dan subur, siap ditaburi firman Allah. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini, dan satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami belajar duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Baik-baik. Ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Sebab kita bersyukur saat hari ini, di mana kita boleh kembali untuk mengingat peristiwa yang luar biasa dahsyat terjadi 2022 tahun yang lalu, itu di mana Yesus telah bangkit. Yesus hidup, jadi bukan bangkit tapi hidup, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan menerima kehadiran Tuhan pada saat hari ini dalam pembacaan firman Tuhan Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduklah di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi
Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin, saudara. Firman Tuhan saat hari ini kuasa kebangkitan Kristus, saudara ya. Kuasa kebangkitan Kristus, ya. Saudara kasih dalam Yesus, berarti firman Allah tadi dengan jelas dan gamblang, saudara, bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Kehidupan manusia pada umumnya yaitu lahir dan mati. Ya, lahir dan mati. Di dalam Kristus mereka nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara, di mana yaitu Yesus datang sebagai anak manusia, sebagai hakim Imam Mahdi, diiringi oleh bala malaikat surga meniup sangkakala. Orang yang mati dibangkitkan terlebih dahulu, dan yang masih hidup diubah. Jadi kita nanti akan bangkit kapan? Yaitu setelah hal itu terjadi sebagaimana yang sampaikan tadi. Kedatangan Yesus kali yang kedua sebagai Imam Mahdi. Nah, sudah kasih, tetapi Yesus memang dia manusia, datang ke dalam dunia mengambil wujud manusia, tetapi manusia yang tidak berdosa, manusia yang sempurna, saudara. Sehingga Yesus juga lahir, Yesus juga mati, dan Yesus bangkit, saudara. Yesus bangkit. Nah, mengapa dia bangkit? Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan manusia yang berdosa, tapi dia adalah Tuhan berkuasa di bumi dan di surga, saudara. Itulah Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Sia-sia kita percaya Yesus. Dengan jelas bahwa Yesus bangkit dan hidup. Haleluya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dengan singkat akan saya sampaikan tentang kebangkitan hari ini. Yesus bangkit, ya. Kebangkitan Kristus, saudara, ya, memberitahukan kepada manusia. Kebangkitan Kristus membuktikan yaitu bahwa manusia yang berdosa, ya, manusia yang berdosa akan mendapat suatu pengharapan luar biasa. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia bukan manusia, dia bukan manusia yang berdosa, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia Tuhan. Kebangkitan Kristus membuktikan Yesus bukan hanya juru selamat. Yesus bukannya juru selamat, tetapi dia adalah sebagai Tuhan yang berkuasa atas maut. Selanjutnya, saudara kasih dalam Yesus, inilah kebangkitan Yesus Kristus yang harus kita ketahui dengan secara jelas, saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dan berita kebangkitan Yesus ini pertama kali siapa, saudara, yang membawa berita? Para malaikat. Bukan rasul, bukan nabi, tapi para malaikat utusan Allah yang menjumpai yaitu wanita datang ke kubur. Jadi malaikat yang pertama membawa berita Yesus bangkit. Bukan nabi, bukan rasul, bukan manusia, bukan Maria Magdalena dan yang lain-lainnya, tetapi malaikat Tuhan. Nah, saya kasih ada beberapa hal, saudara. Berita dikatakan ini adalah berita sukacita bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Yang pertama,
kebangkitan Yesus Kristus, yaitu membungkam kebohongan, membungkam dusta Mahkamah Agama Yahudi, membungkam dan meyakinkan para murid-muridnya, pengikutnya bahwa dia hidup, membungkam dusta Mahkamah Agama dan meyakinkan, membangkitkan keyakinan kita akan lebih dalam lagi iman kita bahwa Yesus itu bangkit. Dan kasih dalam Yesus Kristus, apabila saudara baca ayat 11 sampai 15, itulah kebohongan atau dusta Mahkamah Agama. Saudara kasih, kita lihat meyakinkan bahwa Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit. Yang pertama apa? Kubur kosong. Batu terguling, tergolek. Saudara, jadi batu yang untuk menutup kubur di gua itu bisa digulingkan, bisa pindah, bukan untuk Yesus keluar dari kubur, bukan. Tapi kubur yang dibuka tadi supaya pengikut-pengikutnya, murid-muridnya di antara Maria bisa masuk melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kubur itu kosong. Isinya apa, saudara? Kain kapan yang tergulung atau tergeletak. Itu. Mayat Yesus tidak ada di situ, saudara. Ya. Dan tadi saya katakan para malaikat memberitahu. Ini bukti konkret bahwa Yesus bangkit. Tetapi berita dusta, dusta yang dibuat oleh Mahkamah Agama ini, ya, disampaikan pada serdadu-serdadu yang yaitu menjaga kubur. Jadi saudaraku kasih, Mahkamah Agama ini memerintahkan para serdadu untuk menjaga kubur sebab dia pernah dengar firman, dia tahu firman bahwa 3 hari dia bangkit, maka kuburnya dijaga. Ya, oleh prajurit itu. Kalau 3 malam, 3 hari, 3 malam mereka menjaga. Dan apa yang disaksikan oleh prajurit ini serdadu, bahwa Yesus bangkit juga prajurit, dia melihat, dia menyaksikan, dia tahu, saudara. Dalam ayat yang ke-4 tadi, ya, ayat yang ketiga, ayat yang ketiga dan 4, wajahnya bagaikan kilat yang di sini dikatakan ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, kita lihat ini. Kita baca bersama-sama ayat yang keempat. 2, 3. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang mati. Pada peristiwa kebangkitan Yesus, dikatakan bahwa ada gempa di kuburan itu. Prajurit melihat dengan mata kepala sendiri, dan mereka dikatakan sangat ketakutan, gentar dan ketakutan, sampai seperti orang mati. Nah, setelah kejadian itu, prajurit ini lapor ke imam-imam, lapor ke Mahkamah Agama apa yang terjadi. Lantas saudaraku kasih, Mahkamah Agama dan imam ini yaitu mereka menyuap. Sekarang jadi suap menyuap itu zaman dulu sudah ada. Dikasih istilahnya uang tutup mulut. Prajurit katakan bahwa pada malam hari mayat Yesus dicuri oleh murid tidak bangkit. Saudara kasih rupanya uang itu untuk tutup mulut saudara ya. Betul ya. Akhirnya prajurit itu menyebar dari dalam ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita
ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Saudara, suap menyuap untuk berkata-kata dusta, untuk berkata-kata bohong. Uang itu segala-galanya rupanya. Betul? Dalam perjanjian lama Bileam, tahu Bileam? Pernah dengar cerita kisah Bileam? Kalau sudah baca Kejadian sampai tahu. Bileam ini nabi Tuhan, utusan Tuhan. Saudara, oleh musuh-musuhnya bangsa Israel datang suruh ngutuki, dikasih bayaran yang besar, uang yang besar, harta yang besar, asal mau ngutuki bangsa Israel, bangsa pilihan tadi. Firman Tuhan katakan perjanjian antara Abraham dan yaitu Allah, aku akan memberkati engkau kemanapun engkau berada, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang banyak suku bangsa. Tapi orang yang mengutuki engkau akan dikutuki, terkutuk. Tapi orang yang memberkati engkau akan diberkati. Halo? Ini Bileam karena uang, mau disuap. Mau mengatakan, kutuk itu mengatakan kotor, mengatakan yang tidak benar. Ya, saudara, dikutuk. Dalam kisah Bandung Bondowoso tahu? Roro Jonggrang. Dikutuk jadi seperti paling kundang ceritanya. Itu namanya dikutuk. Saudara, dikutuk. Dengan kasih dalam Yesus Kristus. Bileam mau melakukan itu. Firman Tuhan katakan, apa yang kau ucapkan itu akan kembali pada dirimu. Gehasi, abdinya Elia. Pada waktu Naaman dia sakit kusta, dia datang kepada Nabi itu. Nabi perintahkan, yaitu kamu mandi di sungai Yordan 7 kali. Masuk sampai 7 kali. Setelah dia sembuh, setelah dia kembali untuk memberikan hadiah kepada Nabi Elia. Elia tidak mau terima. Tidak mau terima. Padahal luar biasa hadiah itu. Besar, berharga, dan mahal. Tetapi tidak mau menerimanya. Akhirnya saudaraku, dia melihat, Gehasi melihat, waduh barang-barang. Ada emas, ada pakaian, kain ungu, dan seterusnya. Ya, kain lenan, dan uang, dan sebagainya. Ditolak, karena ditolak Naaman kembali ke negaranya, ke Aram. Begitu dia kembali, ini pikirannya Gehasi, kok enggak mau nerima, yuk Eman, dia kejar. Dia kejar, dia katakan, ini saja disuruh oleh Tuanku, supaya yaitu minta sekian, enggak usah, enggak semua. Setelah itu dikembali, disembunyikan. Lantas apa yang terjadi, saudara? Orang lain tidak ada yang lihat, hanya Naaman Naaman dengan Gehasi ini. Tapi apa yang terjadi? Elia dia tahu. Dari mana kamu? Enggak kemana-mana, bohong, ya kan? Dusta. Akhirnya apa, saudara? Penyakit Naaman Naaman kusta tadi kena kepada Gehasi. Jadi saudara kasih, dia bohong, jadi dia bohong, dia menerima akibatnya dari kebohongan itu. Kembali di dalam firman Allah. Aku kasih dalam kabar bohong. Dan Jumat yang lalu saya sampaikan kepada saudara, yang menghina salib, meremehkan salib, menginjak-injak salib. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 adalah bodoh. Tetapi pembohong, pendusta, Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, dikatakan bahwa Yesus katakan, Bapamu adalah bapamu, yaitu pembunuh dan pendusta. Yesus ngomong sama siapa? Iblis. Yang menghina salib itu bodoh. Pendusta, pembohong itu adalah iblis. Ini iblis mau memutar balik
dari semula iblis mau memutar balik kebenaran firman Tuhan. Tidak senang kalau saudara masuk surga, saya dan masuk surga. Dipengaruhi yaitu untuk hidup dalam kejahatan supaya kita binasa. Dan kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang pertama kebangkitan Yesus, yaitu membungkam kedustaan, kebohongan ya yang dilakukan oleh mahkamah Yahudi dan para imam-imam. Dan kabar itu sampai sekarang terjadi. Ada yang menulis buku bahwa yang disalib itu bukan Yesus, orang lain. Ada yang katakan ini bukan kubur Yesus, ini kubur orang lain. Supaya saudara dan saya tidak percaya Yesus lagi, bahwa dia adalah Allah yang hidup dan bangkit. Tapi ini bukti nyata, saudara kasih, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Ya, selanjutnya yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus adalah melenyapkan semua ketakutan. Amin, saudara. Ayat 5 tadi dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang di ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ada 2 kali dikatakan jangan takut, malaikat katakan jangan takut, Yesus pun katakan jangan takut. Saudaraku kasih, rupanya akhir zaman ini ada suatu bukti kenyataan. Orang tidak takut lapar rupanya, tetapi takut mati. Kalau dulu itu takut mati. Ya, takut lapar, sekarang takut mati. Buktinya apa, saudara kasih? Untuk jadi saksi. Maaf saya ungkapkan, yaitu pada waktu Yusuf Roni tahun 70-80, Yusuf Roni bertobat mengenal Tuhan. Diundang oleh gereja di mana-mana, kesaksiannya ditulis, direkam pakai yaitu audio, kesebar kemana-mana. Ya, orang lain tersinggung. Akhirnya dia ditangkap, diadili. Ya, dihukum berapa tahun? 4 atau 6 tahun. Pada waktu dia diadili, tidak ada satupun pendeta dan tokoh-tokoh gereja di gereja dia mana untuk jadi saksi. Jadi disediakan kursi dia di tengah, samping kanan, samping kiri, yaitu dikatakan tidak ada kursi kosong. Suproni katakan ini ada saksi, ada yang duduk di sini. Ini ada, ini Tuhan Yesus, ini malaikat. Saya di amping. Tidak ada yang mau. Takut. Demikian pula saya ungkap, ya maaf kalau ini enggak kurang pas, tapi saya sampaikan mereka takut mati. Jadi saksi saja. Apa benar? Muhammad KC, saudara, setelah diadili. Beberapa pendeta, bahkan gereja yang dia bergabung di situ enggak mengaku, kata sudah dikeluarkan, dipecat. Apa boleh saudara mecat jemaat dari gereja? Bahwa dia sudah dibaptis, ada tanda surat baptis, siapa yang tanda tangan pendeta itu tidak diakui. Dan ada beberapa pendeta menjadi saksi, bukan meringankan tapi memberatkan. Justru orang yang salah sudah jelas, yaitu melawan negara, membuat resah masyarakat. Ada 2 pendeta, saksi meringankan. Takut. Halo? Takut, saudara? Rupanya murid-murid ini ketakutan. Buktinya apa, saudara, kalau dia ketakutan? Pada waktu berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari semua. Semebar, sudah. Hilang. Petrus pun demikian pula. Petrus itu, saudara kasih ya, di mana yaitu mempunyai sifat licik, penakut, pengecut. Ditanya anak kecil, kamu juga aku tahu bersama-sama. Oh tidak, aku tidak tahu. Bahkan sampai sumpah, aku tidak mengenal dia. Tidak ada satupun ya yang bersama dengan pada waktu masih menderita padahal itu.
takut, saudara. Nah, kasih selanjutnya, saudara kasih, ya kita lihat bahwa murid-murid takut. Ya, di sini kita lihat ada beberapa hal bahwa murid-murid itu takut, saudara. Dia sembunyi. Pada waktu Yesus itu dikubur, dia sembunyi, dia masuk dalam satu rumah, pintu terkunci, dia sembunyi. Takut kan? Takut apa? Takut nanti dianiaya seperti disalib seperti Yesus. Ya, sembunyi. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Nah ini, karena itu bukti biar dia takut. Sekarang ini juga takut, saudara. Nah, saudara kasih, manusia tidak takut dengan Tuhan, tapi takut dengan uang. Ya. Tidak takut sama Tuhan, takut dengan uang. Mengapa? Apa maksud saya? Baik dalam dunia sekuler maupun sekunder sama. Takut tidak dipilih jadi pemimpin. Takut tidak naik jabatan. Saudara, dia keluarkan uang. Betul? Untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapat kedudukan dunia sekuler maupun sekunder, dia keluar uang. Berarti apa? Nyuap tadi. Nyuap. Dia bukan disuap tapi nyuap. Itu termasuk menyuap, saudara. Kalau sekarang adalah istilah yang lebih keren lagi, yaitu money politik. Money politik. Saudaraku kasih, saya tambahkan bagian yang pertama tadi, kabar bohong, kabar dusta, berarti kabar yang tidak benar. Kalau istilah sekarang yang keren apa? Oh, itu. Dan sampai sekarang ini. Tetapi firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara, jangan saudara percaya akan kabar hoax. Jangan percaya, saudara. Dan kabar itu gampang, ya kan? Gampang orang percaya, gampang orang meyakini, dan mereka bertindak kabar ini. Saudara, demikian pula kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau dengar kabar, berita, kalau tidak ada kenyataan atau belum melihat, jangan percaya dulu. Oh, orang itu lo begitu, orang itu lo begini, orang itu begini. Saudara belum tahu secara jelas. Aku kasih demi Kristus ya, ini saya hanya sebagai tambahan saya ungkapkan. Suatu saat saya itu ketemu dengan seorang ibu, keluarga ini memang keluarga dekat. Lantas dia cerita, Pak Pendeta Ali kenal sama ibu ini. Siapa namanya ini? Tidak kenal saya. Tidak tahu. Loh kok nyeritakno Pak Ali? Terus saya tanya, Bu, ibu tanya dengan ibu itu kenal sama saya enggak? Juga saya enggak kenal sama ibu tidak kenal sama saya. Enggak pernah tahu, enggak pernah ketemu. Tapi nyeritakno saya. Ceritanya itu sangat amat. Halo? Hebat. Enggak tahu baik atau jelek, tapi jujur jelek, saudara. Maka saya bilang saya bersyukur kalau saya dielek-elek, difitnah, dijelek-jelekan. Rupanya ibu itu kapan lalu saya tanya gimana ibu itu? Oh sudah berangkat. Berangkat, saudara, sesuai dengan ucapan mereka. Puji Tuhan saya masih seger buger. Haleluya. Enggak kenal, enggak tahu. Tanya, dengar cerita, dia dengar dari mana, katanya dari orang lain, dari ini, dia percaya. Nah, saudaraku kasih, ini diberitakan seperti sampai sekarang tentang kembali kepada takut tadi. Saudara, ya, untuk mendapatkan kedudukan, mendapat jabatan, mendapat naik pangkat dan seterusnya harus pakai uang. Ini berarti manusia takut dengan uang, bukan takut dengan Tuhan. Saudara, pada firman Tuhan itu janganlah takut. Ayat pada waktu perayaan Natal yang harus kita pakai setiap hari. Ingat? Yesaya pasal? Halo? Itu ayat tema
ayat untuk mengantar kita sepanjang tahun. Harus hafal itu, harus tahu. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah, sebab aku adalah Allahmu, aku menyertai engkau. Amin saudara itu. Ayo kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan membawa kemana? Mau menang? Haleluya. Kebangkitan Yesus adalah atas maut. Kalau tidak bangkit, saya dan saudara tidak akan masuk surga. Maut itu kematian, neraka dikalahkan saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Selanjutnya saudara, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saya singkat saja di sini, yaitu untuk mengembalikan, memulihkan saya dan saudara, iman kita, kasih kita, pengharapan kita. Dalam ayat tadi dikatakan, setelah Yesus bangkit, Yesus berpesan, malaikat berpesan, ada satu perjumpaan dengan murid, di mana ada kata-kata Galilea. Setelah Yesus bangkit katakan, pergilah ke Galilea, akan mendahului kamu ke Galilea. Beritakanlah supaya mereka pergi ke Galilea. Dan ini dikatakan Yesus sebelum Yesus yaitu disalib. Mendahului kamu ke Galilea. Saudara, apa arti Galilea saudara? Peristiwa di mana Yesus mendapat murid Petrus, Andreas, Yakub dan Yohanes ada di Galilea, Danau Galilea. Berarti apa saudara? Mula-mula Yesus mendapatkan murid. Ini artinya cinta mula-mula, kasih mula-mula. Amin. Tuhan mau mengembalikan kita semua kepada kasih mula-mula. Berapa tahun yang lalu saudara percaya Yesus, terima Yesus, mengenal Yesus. Namanya cinta mula-mula itu waduh luar biasa. Seperti berkali-kali saya sampaikan dulu waktu gereja sini tahun 70-an, 72, yaitu belum pernah tempat ibadah di tempatnya almarhum Bapak Topo, mereka ibadah gabung di Delanggu. Saudara, kalau ada dokar, naik dokar, kalau tidak ada jalan kaki. Saya diceritain kepada anak-anak Tuhan di tempat ini generasi pertama. Hujanan, dia ambil daun. Ya, jalan lewat ini, lewat tangunan lurus ke sana. Jadi tidak lewat jalan. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, itu dulu. Itu cinta mula-mula. Tapi sekarang banyak kendaraan, halo. Punya sepeda motor, minim punya sepeda cleaning, saudara ya. Sepeda sekarang sepeda yang untuk gue itu wah enak gitu ya. Punya mobil. Kalau jalan kaki tidak usah berkilo-kilo. Tetapi beratnya luar biasa. Karena kilo-kilo tadi ya, bukan kilometer ya, kilo-kilo. Abot kakinya ya seperti 5-10 kilo untuk melangkah. Kembali kepada cinta mula-mula, kasih mula-mula. Semangat mula-mula, gairah mula-mula. Amin. Itu tujuan Yesus bangkit. Dan itulah kuasa kebangkitan yang berdampak dalam hidup saudara. Bukannya diucapkan, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan segenap hati. Mana buktinya? Orang kalau mencintai itu, kasih itu selalu ingin. Nah betul, ingin ketemu. Halo? Apakah saudara selalu ingin ketemu dengan Tuhan? Pagi-pagi ketemu dengan Tuhan. Doa. Baca Alkitab, ketemu dengan Tuhan. Aku kasih dalam Yesus Kristus sering saya katakan kepada saudara, kalau dulu pacaran itu pakai surat. Ya. Dapat surat senengnya minta ampun, saudara.
Bolak-balik dibaca saja. Ini surat cintanya Yesus. Saudara baca? Halo? Saya katakan gerakan membaca Alkitab, saudara baca? Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Berapa kali saudara ini selesai? Halo? Katanya cinta Tuhan. Mana buktinya suruh baca Alkitab baik? Nonton TV, motot 1 jam, 2 jam, baca Alkitab baru 2 ayat sudah kelangopan. Halo? Jangan disimpan saja surat ini, harus dibuka dan dibaca. Amin, saudara. Nah ini, kasih. Mengapa ini dikembalikan? Sebab kasih semakin hari semakin dingin, berkurang, dosa semakin bertambah. Jangan sampai kita yaitu bertambah dosa, jauh dari Tuhan, tapi bertambah-tambah dalam doa. Amin. Saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus, kalau dunia bertambah-tambah dosa kita itu bertambah-tambah kasih. Saudara, Galilea ini untuk membangkitkan kasih kita, mengembalikan kasih mula-mula. Dan di Galilea banyak mujizat-mujizat. Murid pernah gagal yaitu bekerja, ketemu dengan Yesus di Galilea. Saudara gagal? Ada yang gagal hari ini? Tidak berhasil, tidak sukses. Bangkrut. Galilea ini memulihkan, mengingatkan kembali. Di mana murid-murid yang tidak dapat apa-apa. Tuhan nyatakan mujizat saudara yang luar biasa. Tebarkanlah jalanmu di tempat yang dalam bawah. Dan tebar jalan dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Makanya saudara kalau dengar firman Tuhan tidak usah diterima dengan akal. Tidak masuk akal. Terimalah dengan iman di dalam hati. Amin. Pasti firman itu terjadi dalam hidup. Selanjutnya saudara kasih untuk memulihkan dan membangkitkan iman. Mengapa saudara Yesus katakan bahwa pada waktu Yesus menceritakan kesengsaraannya, bahwa murid-murid semua akan goncang, murid-murid juga imannya akan goncang. Petrus katakan tidak, sampai mati pun tidak, tetapi hanya dalam ucapannya. Yesus ditangkap, dia pergi, Yesus diadili, dia tidak mau mengakui, saudara. Ya kan? Nah, saudara semua goncang. Jadi Yesus bangkit ini untuk meneguhkan dan memulihkan iman. Iman saudara targetnya kuasa kegelapan untuk merontokkan iman dengan berbagai-bagai macam. Tadi dengan uang, suruh berbohong, suruh dusta. Sekarang dibayar untuk membunuh orang, berbuat jahat dengan uang, saudara. Tapi marilah saudara kasih dikatakan bahwa Kolose pasal 1 ayat 23, hendaklah kamu bertekun dalam iman. Amin. Jangan kamu digeser dari pengharapan Injil. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Jangan mau digeser, diganti dengan yang lain, saudara. Kita lihat saudara kasih dalam Yesus Kristus bahwa mereka goncang imannya. Bahkan pada waktu bangkit pun mereka tidak percaya. Buktinya tidak percaya apa? Mereka pergi ke kubur. Kalau sudah percaya kepada Yesus, orang Kristen tidak akan doa di kubur. Masih ada doa di kuburan? Berarti tidak percaya Yesus. Ini murid-murid. Bukti dia tidak percaya, imannya goncang, dia pergi ke kubur. Kalau dia ingat firman Tuhan, dia tidak pergi ke kubur, dia harus pergi ke mana? Galilea. Dan anehnya Yesus berjumpa di Galilea, bukan di Yerusalem, bukan di Bethlehem, dia lahir, tapi Galilea. Ini artinya cinta mula-mula. Pada waktu sudah percaya kepada Yesus, dikatakan mereka yaitu tidak percaya. Goncang imannya, dia pergi ke kubur. Tadi saya katakan dia sembunyi, dia kecewa. Dan banyak orang mengatakan bahwa yang tidak percaya akan kebangkitan hanya Thomas. Betul? Hanya satu murid? Tidak. Sudah baca di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 11 sampai 13. Pada waktu Maria Magdalena mendapat berita yang kedua dari malaikat, mereka cepat lari-lari, dia menemui 11 murid. Tapi dikatakan mereka tidak percaya. 2 orang yang kecewa, dia pergi ke Emmaus, di antara Kleopas, dia kecewa.
Tapi setelah dia makan roti dan terbuka matanya, dia lihat itu Yesus. Dia langsung saat itu pula, yaitu saat hari itu pula dia kembali ke Yerusalem dan memberitahu kepada murid, tapi mereka tidak percaya. Luar biasa. Ini. Makanya kebangkitan Yesus Kristus untuk membangkitkan iman. Iman saya dan saudara dipulihkan. Dan dalam ayat tadi dikatakan kebangkitan Yesus bukan yaitu membawa, yaitu kita jauh dari Tuhan, dan membawa kita dekat dengan Tuhan. Membawa kita akan menghadapi semua dengan sukacita. Amin saudara. Sukacita yang besar. Mengikut Yesus membawa sukacita. Menyelesaikan masalah yang besar dalam hidup saudara. Jadi masalah yang besar itu diselesaikan oleh Tuhan. Apa masalah yang besar bagi manusia? Adalah kematian kekal, saudara. Diselesaikan oleh Yesus sehingga kita mendapatkan pengharapan yang baru. Yang terakhir, saudara kasih, yaitu di mana Yesus tadi katakan, aku akan mendahului kamu. Mendahului, kata-kata mendahului saudara berarti ada di depan, berjalan di depan. Mendahului dalam kematian, mendahului dalam kebangkitan, mendahului kita untuk masuk surga. Amin saudara, di depan. Makanya ikut Tuhan yang sungguh-sungguh supaya saudara bisa masuk surga, ya, hidup kekal selama-lamanya. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau? Haleluya. Sudah percaya? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Satu ayat lagi, Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara bangkit berdiri. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Haleluya, haleluya. Sudah ketemu? 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan haleluya. Yang percaya tidak mati, tidak masuk neraka. Artinya kita akan mendapatkan maka bangkitkan semangat saudara. Harus bangkit. Gairah saudara, pelayanan saudara, ibadah saudara dalam iring akan Tuhan. Ya, kuasa kebangkitan luar biasa. Dan kuasa kebangkitan pada pagi ini, saudara kasih, akan dinyatakan dalam hidup saudara yang menghadapi suatu permasalahan hidup, tantangan hidup. Ada yang takut, ada yang kecewa, ada yang gelisah, ada yang khawatir, ada yang takut saudara. Di mana firman Tuhan datang kepada kita semua, memberikan jaminan bagi saudara semua. Saudara makanya ikut Tuhan. Tuhan taruh di depan saudara, jadi mendahului di depan, bukan di belakang. Tapi Tuhan ada di depan. Mendahulukan Tuhan artinya apa? Menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama. Saudara, ikut sertakan Tuhan dalam hidup ini. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Hari ini saudara yang datang dengan percaya. Dalam perjalanan 1 minggu, firman akan digenapi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari
dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Ia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, angkat tangan saudara. Ini pengakuan dan penyataan saudara. Dia hidup, juga dia akan memberikan kehidupan bagi saudara. Haleluya, haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita pujikan sekali lagi. Ibu Remediati Nambunan maju ke depan dan berdoa. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ibadah Jumat digabung di tempat ini pelantikan jam 4 sore jam 4 sore jam 4. Mama kasih tahu nanti ya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Tugas membawa kantong persembahan, boleh menyiapkan diri. Ku menang bersama Yesus.
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik Roh Kudus turun. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih. Kuasanya selamanya, dulu, sekarang, dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih. Kuasanya jamahlah, dulu, sekarang, dan sampai kekal. Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita amenkan supaya membawa kita boleh menerima kebangkitan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang baru datang pribadi di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan atau berikan. Tuhan Yesuslah yang mampu untuk membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Pak Rianto, persembahan keluarga Bapak Iwan, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, yaitu ada Paskah remaja, nanti akan diumumkan salah satu pengurus. Hari Jumat jam 4 ibadah di Taruhan, tapi tidak di Taruhan. Ini kami baru tahu, tidak ada koordinasi juga dengan saya. Jadi hari Jumat ibadah yang ada di Tumapel digabung di tempat ini karena hari Jumat itu ada pelantikan, yaitu untuk gembala, penetapan gembala sidang yang ada di Tumapel jam 4. Jadi jam 4 hari Jumat di Tumapel tidak ada ibadah, ditaruh di tempat ini, dan jemaat yang ada di Tumapel kumpul di tempat ini karena
gembala, jemaat yang ada di sana. Jadi jemaat di sana harus menyaksikan, dan juga nanti ada beberapa jemaat yang di sini pun juga akan ikut untuk menyaksikan. Puji nama Tuhan. Hari Sabtu jam 10 ada doa puasa, dimulai doanya jam 10. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 ibadah umum. Untuk perhatikan, untuk anak sekolah minggu jam 7 tidak ada ibadah sekolah minggu, diganti minggu jam 3:30 Paskah. Jadi Paskah sekolah minggu jam 3:30. Jadi hari Minggu itu jam 7 tidak ada sekolah minggu, diganti sore 3:30. Di Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Saya mohon salah satu pengurus untuk yaitu pemuda remaja menyampaikan Paskah yang akan dikerjakan. Tolong ya. Shalom. Puji nama Tuhan, saya di sini sebagai perwakilan dari Remaja Pemuda. Kami mengundang teman-teman remaja pemuda serta Mas, Mbak, Om, Tante, dewasa muda untuk datang di hari Kamis tanggal 21 April 2022 jam 5 sore di ibadah Paskah dan Kartini dengan dress code baju kebaya atau pakaian adat. Nah, nanti dari situ kita juga membuat suatu games dari pakaian terheboh, nanti mendapatkan hadiah. Hadiah menarik salah satunya adalah minyak goreng. Maka dari itu saya ingatkan sekali lagi, hari Kamis tanggal 21 April jam 5 sore ibadah Paskah dan Kartini Remaja Pemuda Dewasa Muda. Terima kasih. Nama Tuhan. Nanti pakai yang terheboh. Wah, aku tak gawe asmat. Cekak sepaneng Bapak Ibu ya. Ya puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa ya, jemaat pemuda remaja begitu antusias. Kita harus yaitu apa Bapak Ibu? Kita harus bagaimana? Mendukung. Puji nama. Jadi kita dukung karena remaja pemuda ini adalah generasi penerus yang akan untuk menggantikan kita ini nantinya ya. Oleh sebab itu kita dukung semangatnya. Jangan lupa ya, yang terheboh nanti pakaiannya mendapat yaitu hadiah. Di luar, puji nama Tuhan, semuanya ini adalah kerjasama yang indah pemuda remaja. Puji nama Tuhan. Pengumuman sudah jelas ya Bapak Ibu. Hari Jumat tidak ada ibadah di Tumapel, ibadahnya di sini jam 4. Jam 5. Oh jam 4. Lali mana jam 4. Jadi harus jemaat yang ada di Tumapel harus ada, dan mungkin beberapa jemaat yang dari sini juga untuk menyaksikan. Puji Tuhan. Hari Minggu jam 3:30 ibadah sekolah minggu ya, paginya tidak ada. Puji nama Tuhan. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Minggu depan bagi pemegang kas untuk yaitu melaporkan, yaitu kas pertama kas kesejahteraan ya, yang besok Minggu. Kemudian bagaimana terop itu dibongkar atau tidak? Bagaimana bapak-bapak, kan bapak-bapak, ibu nggak iso. Bagaimana bapak-bapak terop itu dibongkar sekarang atau nanti sore? Bagaimana? Nanti sore, siap nanti sore ya. Di Tuhan, nanti siap.
Kok siap sitok liyane? Siap, puji Tuhan. Amin. Jadi terop dibongkar nanti jam 4. Jam 4, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri Bapak Ibu, setelah ibadah dulu ada yang usul, ada kue. Di dalam kue itu nanti ada telur Paskah. Telur Paskah itu ada ayat. Ayat itu Bapak Ibu untuk mengintrospeksi diri kita sepanjang tahun yang kita telah lalui atau yang akan datang. Jadi Bapak Ibu pegang dan baca. Amin. Haleluya. Jadi jangan mau doncek dibuat. Lihat dulu ayatnya. Aku oleh ayat apa iki? Ndang aku oleh ayat jangan jemu berbuat baik. Aku bisa berbuat baik tapi harus berbuat baik lagi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Oh Allah yang setia, saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Adi Stefanus berdoa sebelum doa berkat. Selesainya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah menerima berkat-Mu buat pedoman kami, firman yang sudah sampaikan, pedoman kami buat kami Tuhan Yesus menjalani hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan sepekan Tuhan Yesus, Kau yang menyertai, Kau yang melindungi Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang tidak bisa hadir, mungkin mereka sedang sakit, berbeban berat Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, pujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, dari Bapak Presiden, Menteri, hingga sampai ke kesaan Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapak, pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa. Syukur, haleluya, amin. Tadahkan tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Saudara duduk terlebih dahulu, di mana sedikit ada snack akan dibagi kepada saudara. Duduk dulu sebentar, puji Tuhan. Kami ucapkan selamat pulang, selamat sampai di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sambil menunggu snack dibagikan, saudara duduk dengan tertib. Bagi guru-guru sekolah minggu dan pelayan-pelayan sekolah minggu, jangan pulang dulu. Kita akan koordinasi untuk persiapan Paskah Anak ya di tanggal 24. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dalam-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji
Saudara jangan pulang dulu ya sampai semuanya mendapatkan snack ya. Maaf kami sampaikan kepada kaum wanita. Jadi kaum wanita semua tinggal untuk ngisi acara minggu depan. Kita latihan pujian ya kur ya. Jadi sekali itu sudah kur sudah lama, yang lama-lama kaum wanita yang lama sudah tahu itu. Jadi mohon kaum wanita semua tinggal sebentar, kita latihan kur untuk minggu depan. Dari beberapa yang ada di atas balkon kaum wanita minggu depan kalau sudah mendapatkan boleh pulang, boleh turun. Kebaya katanya. Kur pakai kebaya. Ya, terima kasih. Jangan pulang dulu ibu-ibu. Ya, kita kumpul